Kita isi Shell dulu ya nih. Akhirnya setelah beberapa bulan nggak ada, akhirnya bisa ready lagi. Tapi baru super. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue di sini, Arun RZ. Gimana kabar kalian ya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan akhir tahun ini kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai BBM Shell, karena gue baru aja isi BBM Shell yang baru aja ready tanggal 6 atau 7 Desember kemarin. Jadi pas di sosmed udah infokan sama Shell-nya kalau sudah ready lagi, gue langsung ke Shell yang ada lah. Kebetulan dekat sini ada Shell Semper ya, udah ready, dan langsung gue isi dari hari Minggu ini. Ini udah 2 kali gue pakai Shell kembali, tapi Shell-nya pakai base fuel Pertamina. Yes, karena ini masih 2025, kuota impor udah habis, jadi ini statusnya adalah BBM yang diimpor tapi pakai base fuelnya Pertamina. Jadi Shell beli sama Pertamina. Ya, seperti yang kita tahu kalau Shell itu sendiri memang sangat ketat ya soal aturan, dan mereka punya SOP yang sangat ketat. Karena beberapa kali sempat kita dengar berita soal disuruh beli base fuel, Shell nggak mau ya kan. Bahkan ketika BP waktu itu udah sempat ready, gue udah sempat coba beli si BP, tapi Shell juga belum ready gitu kan. Vivo udah ready, Shell juga belum ready, karena Shell masih ada ya, mungkin gue nggak tahu ya secara teknisnya. Cuman waktu itu sempat ada berita kalau pas base fuel yang mau dibeli itu ditemukan etanol sekitar 5%. Dan ternyata itu adalah BBM yang buat si Pertamax Green. Memang Pertamax Green itu kan memang udah pakai etanol ya, 5%. Jadi kandungan etanol di base fuelnya, gue lupa 3% atau 5%, itu ternyata memang ada buat si Pertamax Green gitu. Nah, pakai Shell nggak jadi gitu. Jadi gue sebenarnya percaya kalau apa yang diimpor sama Shell ini ya, beli sama Pertamina, gue yakin pasti sudah melalui ada Cyber Old. Waduh, udah lama nggak pakai Cyber Old nih, warnanya kuning lagi. Gue yakin apa yang diimpor Shell dari Pertamina itu pasti yang bagus, sudah melalui dan lolos standar mereka sih, gue yakin. Karena banyak netizen yang komen, gue lihat di sosmed gitu ya, kalau soal Shell ready, gimana rasanya bang pakai Shell yang oplosan, katanya. Waduh, sampai dibilang oplosan sih agak barbar juga sih bahasanya ya. Karena namanya base fuel itu kan kayak masih benar-benar murni banget gitu ya, belum dicampur aditif atau apapun itulah, ramuan-ramuan khusus dari setiap brand BBM lah. Tapi banyak yang ngomong kayak gitu karena bilangnya ini kan dari Pertamina, pasti kena oplosan juga gitu. Nah, gue yakin pasti sudah melalui riset dan pengujian audit yang matang dari si Shell. Karena sekelas Shell ya, perusahaannya sebesar itu, gak mungkin dia merusak nama baik mereka hanya untuk untuk market Indonesia yang bukan market terbesar lah, gue yakin. Terus yang kedua, ini hanya berlaku untuk sekitar 2-3 bulan doang gitu, semenjak Shell habis sekitar bulan September ya kalau nggak salah, Agustus atau September sih singkat gue. Itu benar-benar habis dan nggak ada kuota sama sekali ya, semua Shell kosong. Yang Super, V-Power, Nitro kosong semua, hanya tersisa yang diesel. Itu hanya sekitar 2-3 bulan. Jadi kalau 2-3 bulan Shell emang kasarnya mau cari untung dan cuman ngasal, pokoknya gue asal impor aja lah dari Pertamina gitu kan, yang penting labelnya Shell gitu, gue yakin pasti dari September Oktober mereka udah ngasal impor aja gitu, nggak diaudit dengan matang. Tapi kan ini enggak gitu, mereka tetap ngotot, tetap pengen kandungannya sesuai spek mereka gitu, karena mereka menjaga kualitas dan mereka memang punya integritas yang bagus gitu loh. Makanya dari situlah gue tetap percaya Shell itu dia pasti menggunakan spek yang bagus. Pertamina diminta lah, gue request yang ini ya, base fuel tapi yang sekian spek kayak gitu. Gue yakin kayak gitu sih. Dan memang dari pengujian gue sendiri ya, yang udah pakai Shell udah bertahun-tahun, sempat pakai Pertamina tapi balik lagi ke Shell, yaitu karena bensin yang gue isi kemarin hari Minggu itu baru gue isi lagi sekarang hari Jumat, dan
konsumsi BBM itu masih nyentuh 1:40-an. Kondisinya adalah gue waktu itu memang isi bensinnya itu pasti ada sisa dari Pertamax ya. Gue selagi nggak ada Shell gue pakai Pertamax. Jadi kalau masih ada campurannya masih bisa dapat 1:40, 40,2, 40,1. Sedangkan kalau gue pakai Pertamax emang rata-ratanya itu adalah ya jarang nyentuh 1:40, kayak agak jarang sih. Dari beberapa bulan gue pakai Pertamax itu kebanyakan 1:39, 38 dan itu real. Cuman memang gue nggak bisa tampilkan karena daily gue sering pakai, jadi kadang lupa buat nge-record rata-rata yang tertampil di motor ya. Jadi nggak bermaksud menjelekan, tapi memang faktanya begitu. 1:38, 39, karena 37 gitu. Ya terlepas dari macet-macet begini, terus mungkin gue kalau pergi jauh, kalau misalkan lagi boncengan dan segala macam bawa barang, itu memang juga mempengaruhi konsumsi BBM sama cara berkendara gue gitu kan. Tapi ya balik lagi dari 2-3 bulan yang gue alamin dengan menggunakan si Pertamax dan sekarang balik lagi ke Shell, itu langsung terasa, wih kayak dulu lagi nih, 1:40-an gampang banget nih dapatnya gitu. Jadi nggak perlu yang gue jalan pelan banget terus jalannya tarik gasnya pelan banget, enggak gitu loh. Nah jadi itu teman-teman, jadi kesimpulannya adalah kalau menurut gua sih BBM yang Shell sekarang ready itu sudah melalui audit yang matang dan bagus sesuai standar Shell, dan performanya gua masih merasakan sama seperti yang sebelumnya gitu loh. Jadi bukan oplosan, ini udah real dari Shell yang base fuelnya, walaupun beli dari Pertamina gitu. Ya udah, buat teman-teman gimana nih Shell yang pakai Shell, apakah udah ready di daerah kalian? Udah semua atau belum ya? Karena terakhir sebelum penutup itu gue lihat Shell yang di mana tuh, Suprapto yang gede banget itu belum ready, malah aneh. Gue sempat kesana dan sampai terakhir itu belum ready. Kemarin hari Kamis kalau nggak salah, itu masih belum ready gitu loh. Jadi aneh juga ya. Semoga segera ready semua ya, segera dapat kuotanya juga. Dan nanti tahun depan tentunya sudah dapat kuota impor lagi yang normal. Nah, situ gue yakin pasti semua akan jauh lebih baik ya. Itu doang sih. Yaudah, itu aja teman-teman video gue kali ini. Pagi-pagi udah macet, banyak kontainer guys. Beginilah kalau tinggal di sekitaran Priuk ya. Yaudah, kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa kalian berdoa kalau lagi di jalan, sehat-sehat selalu ya kan. Jangan lupa bahagia dan keep safety di jalan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.